Halo teman-teman, balik lagi di channel Jagologi yang tiap hari bahas tentang komik lokal. Nah, buat teman-teman yang suka sama komik lokal atau justru baru mau mulai nyemplung ke komik lokal, wajib banget follow Instagram Jagologi dan subscribe channel ini ya. Karena tiap hari saya bahas komik lokal, jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi tentang komik lokal di channel ini. Oke, kali ini saya mau bahas beberapa komik lokal yang one shot ya, teman-teman. Komik one shot tuh apa sih, Kang? Gitu kan? Kalau ada yang nanya gitu ya, takutnya ada yang belum tahu. Jadi, one shot itu adalah cerita yang tamat dalam setarikan napas gitu ya. Jadi, dalam satu buku ceritanya langsung tamat gitu. Jadi, berbeda dengan series. Kalau series itu membutuhkan beberapa bab, beberapa volume, beberapa chapter, supaya bisa tamat. Nah, kalau one shot ini cuma satu buku doang dan dia otomatis tamat gitu. One shot ini cocok banget buat kamu yang gak suka nunggu, teman-teman ya. Gak suka nunggu, apalagi buat di komik lokal itu memang cukup lama, terbit dari volume pertama ke volume 2 itu ada yang ke 6 bulan gitu ya, ada yang 1 tahun gitu ya. Tapi kita maklumi saja karena memang industri komiknya masih belum kebentuk ya. Ini kita masih amat sangat merintis. Nah, buat teman-teman yang nggak sabar, saya saranin buat baca komik one shot. Nah, di sini saya udah nyiapin beberapa koleksi komik saya yang formatnya one shot ya, teman-teman. Kang, kok nggak double shot? Bukan kopi, boy, gitu kan? Ini komik. Oke, dan saya bakal kasih beberapa informasi juga tentang komik-komik yang bakalan saya bahas nanti. Mungkin ya, premis tipis-tipis kali ya ceritanya kayak gimana, recommended atau enggak. Terus mungkin belinya di mana ya, teman-teman. Nah, kita langsung bahas komik yang pertama. Nah, di sini saya pegang komik Masak Apa Papa Hari Ini ya. Nah, ini one shot ya, teman-teman. Tebal komiknya segini. Nah, ini ceritanya tentang Daji dan Nat, seorang ayah dan anak. Nah, sebenarnya Daji itu pengen menghabiskan banyak waktu bersama Nat, alias anaknya ya. Nah, tapi kesibukan Daji sebagai seorang dosen itu cukup banyak menyita waktu gitu. Nah, suatu waktu si Daji ini tuh mendengar perut Nat keroncongan gitu. Lapar si Nat gitu kan. Dan akhirnya, meskipun awkward, akhirnya mereka masak terus makan bareng. Nggak taunya Sinatnya suka gitu. Nah, dari sanalah hubungan Daji dan Nat mulai hangat kembali gitu. Nah, ini komiknya ratingnya 17 plus ya, teman-teman. Ini tergolong ke dalam cerita yang ringan banget. Malah menurut saya amat sangat ringan gitu ya. Sebetulnya saya pribadi kurang cocok sama komik ini ya, karena saya pengen sedikit tantangan gitu. Nah, kalau komik ini tuh lebih ke ada masalah langsung solve gitu. Jadi ini tipe cerita yang nggak bikin stres ya, teman-teman. Jadi cocoknya dibaca buat orang-orang yang memang pengen nyantai gitu, yang pengen hiburan, nggak mau mikir banyak gitu. Nah, cocok banget baca komik ini. Komik ini bisa kamu beli di Gramedia ya, teman-teman. Harganya itu 58.000. Nah, kita lanjut ke buku yang kedua. Nah, di sini saya punya Jawara Sejati, karya Tanspid Tamamudin dan Raga Sukma. Ini judulnya Jawara Sejati, tapi sebetulnya cerita di dalamnya adalah cerita romance ya, teman-teman. Kisah cinta antara Zain dan siapa ceweknya, lupa ya, lupa nama ceweknya siapa ya, itulah. Ini meskipun romance, teman-teman, sebetulnya cara mendeliver ceritanya dari perspektif cowok ya. Misalnya ada yang nanya apakah komik ini shoujo atau bukan, saya agak bingung ngejelasinnya karena memang ini terkesan romance buat cowok sih, walaupun ya galau-galaunya kayak gitu ya, kayak shoujo gitu. Dan gambar-gambar di dalamnya juga cukup tegas-tegas ya, teman-teman. Contohnya ya kayak gini gitu ya. Lebih banyak memperlihatkan adegan yang keren daripada adegan yang manis gitu. Komik ini one shot juga, teman-teman bisa beli di Gramedia. Ini harganya 48.000, terus ratingnya untuk 13 plus ya. Tuh, kita lanjut ke komik yang selanjutnya ya. Di sini saya pegang komik Not Today Human ya. Ini karya Yachi-chan. Ini
saya recommended banget ya teman-teman. Ini seriusan seru banget komik ini. Ini kurang lebih tentang setan fresh graduate yang namanya Hug. Dia itu ditugaskan buat menggoda banyak manusia supaya masuk neraka gitu. Tebalnya segini teman-teman. Ini cukup puas sih baca komik ini. Harganya itu 58.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia ya. Nah, isi di dalamnya kayak gini nih teman-teman. Sebenarnya gambarnya bagus ya teman-teman. Saya cukup suka sama style gambarnya, tapi di beberapa panel gitu ada yang kecil-kecil gitu, itu panel-panel buat ngisi gimmick ya. Kadang-kadang sih saya ngerasanya, gak perlu ada juga, gak apa-apa gitu. Cuman nggak mengganggu kok. Ini secara visual masih oke banget ya teman-teman. Oke, terus saya di sini punya komik Acoustic Feel. Nah, ini komik yang menurut saya paling sojo ya di komik lokal, karena secara penceritaan dan gambar memang sangat mendekati komik shoujo Jepang gitu ya. Ini one shot juga teman-teman, ceritanya tentang Alvin dan Mia. Jadi si Alvin ini istilahnya kayak ketipu sama Mia. Jadi dia harus ngajarin si Mia ini belajar gitar gitu ya. Walaupun di awal-awalnya ada konflik dulu dikit, akhirnya mulai ada kedekatan di antara mereka. Ini seru banget teman-teman. Tebalnya segini nih. Cukup banget buat namatin cerita ya. Nah, secara visual saya suka banget teman-teman. Karena ciri khasnya komik shoujo tuh sering ada grafik-grafik elemen yang muncul-muncul ketika perasaan tertentu gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Misalnya lagi seneng, ada lope-lope gitu kan. Ada sparkling-sparkling gitu. Nah, menurut saya itu menambah keseruan ketika baca ya teman-teman. Dan ceritanya juga ini manis banget. Yang namanya shoujo tuh pasti agak cringe gitu ya. Tapi ini memang gitu, shoujo tuh emang harus gitu ya teman-teman. Nah, ini recommended banget ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli, ini ada di Gramedia ya. Harganya 58.000. Ratingnya 15 plus teman-teman. Oke, terus kita beralih dikit nih. Ini ke komik indie ya teman-teman. Ini Misteri Kutang Badah, karya Tansfi Tamamudin dan Rara Sukma. Sama kayak yang bikin komik Jawa Sejati ya. Nah, tapi kalau ini genrenya apa ya? Action kali ya, action, pendekar gitu. Jadi komik ini tuh nyeritain di suatu daerah yang isinya memang semuanya pendekar kayak gitu. Dan ada satu kejadian yang menggemparkan, yaitu Kutang Badah. Tapi pertanyaannya adalah, gimana caranya Kutang bisa berdarah gitu. Saya nggak bisa lanjutin ceritanya lebih jauh karena takut spoiler. Ini soalnya premis dan spoilernya cukup tipis teman-teman. Ini dulu saya belinya di Tokopedia Love Ink Studio ya teman-teman. Love Ink Comics atau Love Ink Studio ya, saya lupa. Nanti saya screenshot ya teman-teman. Ini kalau nggak salah dulu harganya 100.000. Terus kalau teman-teman pengen lihat isi dalamnya kayak gimana, nah isinya kayak gini ya. Ini full action sih, teman-teman. Itu dia. Terus, oke, di sini saya pegang komik Panji Tengkorak. Ini keluar barengan dengan animasinya ya, teman-teman. Nah, apakah isi komiknya ini sama dengan animasinya? Mungkin bisa dibilang keseluruhannya sama ya, teman-teman. Tapi ada beberapa yang beda dikit gitu ya. Ini full color ya, teman-teman. Full color, terus gambarnya ini asik banget. Saya suka banget sama style gambarnya ya, yang agak-agak kartun gitu ya. Gambarnya bagus banget sebetulnya teman-teman. Cuman di sini tuh ada kekurangan komik yang ini tuh. Kekurangannya adalah cetakannya kurang bagus. Jadi ada beberapa halaman yang bahkan tulisannya tuh susah buat dibaca gitu ya. Nah, contohnya yang ini nih. Nah, nggak tahu dari teman-teman ini kelihatan atau enggak, tapi ini sih cukup berbayang ya. Jadi kayak ada chromatic abrasionnya gitu di atas dan di bawah, kayak yang nge-glitch ya teman-teman. Dan blacknya itu kayaknya kurang keluar, jadi agak abu-abu dikit gitu. Itu dia kekurangannya teman-teman. Tapi segi cerita ini masih oke banget, dan jumlah halamannya cukup banyak ya, jadi puas bacanya. Ini harganya 89.000 teman-teman. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau di websitenya Falcon Publishing ya. Ada di Shopee juga kalau nggak salah.
Shopee-nya Falcon Publishing ya. Itu dia. Terus di sini saya punya Five Office. Nah, ini kayak Mas Deddy Kurniawan yang diterbitkan oleh Hoyon Comics ya, teman-teman. Ini ceritanya tentang Tangguh yang sering dibully sama teman-teman sekolahnya. Suatu waktu dia bertemu dengan Arang ya, dan si Arang ini menginspirasi dia supaya dia bisa jadi lebih kuat. Ini ceritanya sebetulnya shonen banget ya, teman-teman. Ceritanya shonen banget. Terus development karakter si Tangguh ini dari awal sampai ke akhir itu bagus banget. Nah, yang saya suka di komik ini adalah meskipun packagingnya memang anak sekolah gitu ya, tapi nuansa pendekalnya itu kuat banget. Kayak berguru, bertarung, kuda-kuda, berlatih gitu. Itu kental, teman-teman. Jadi ini bisa saya bilang kayak komik pendekar yang modern lah gitu kali ya. Nah, ini recommended banget kalau mau teman-teman mau baca. Ini bisa dibeli di Oyon Comics ya, teman-teman. Di Tokopedia-nya ada. Harganya ini 50.000, teman-teman. Terus ratingnya buat remaja ya. Dalamnya saya liatin ya. Bagus. Yang gambarnya Mas Deddy Kurniawan mah gak ada yang gagal sih, teman-teman. Bagus semuanya, ya kan? Terus, oke. Nah, saya pegang komik Timun Mas dari Kraken Comics. Ya, Timun Mas ini memang based on folklore ya, yang dimodifikasi. Jadi, Timun Mas ini tuh berbeda dengan cerita yang kita dengar pas kecil ya. Karena Timun Mas yang ini tuh lebih berdarah-darah, lebih horor, lebih dewasa mungkin ya. Nah, di komik ini sebetulnya banyak juga ngambil perspektif dari Mbok Serini ya, alias ibu angkatnya Timun Mas gitu. Jadi diceritain tuh keresahan Mbak Serini gitu, Mbok Serini ketika menjelang waktunya Timun Mas bakalan diambil gitu ya. Apakah sosok butanya itu ada? Baca aja sendiri. Nah, ini cukup tipis komiknya segini, teman-teman. Makanya mungkin kelemahan dari komik ini tuh halamannya terlalu sedikit ya, teman-teman. Walaupun ini one shot tamat gitu, tapi kadang-kadang masih ada perasaan di diri saya kayak, agak kurang, agak pengen ceritanya lebih panjang dikit gitu ya. Nah, dan ini gambarnya bagus, teman-teman. Gambarnya detail banget gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen beli komik ini, kayaknya komik ini baru bisa dibeli di event-event deh, teman-teman. Kayak kemarin komiknya Killstarter yang dikeluarin sama Kraken Comics tuh kalau nggak salah di IGX gitu ya. Kemudian yang ini di Pescom ya, teman-teman. Kalau yang Timun Mas ini, saya nggak tahu, mungkin nanti bakalan ada di Komifo atau Komipara gitu kan, atau ICC gitu, saya belum tahu. Tapi ya komik ini belum kepantau ada di marketplace atau toko buku ya. Oh ya, ratingnya buat 21 plus ya, teman-teman. Jadi yang bocil-bocil gak boleh nih baca komik ini. Oke, terus di sini ada Mira Incepta. Nah, Mira Incepta ini tuh karya Mas Abraham Dery, Pak Ranger sama Mas Raga Sukma. Ini one shot juga. Jumlah halamannya segini. Ini kurang lebih ceritanya tentang Mira alias robot manusia atau bisa dibilang android ya, yang ditugaskan untuk merestorasi hubungan antara manusia dan pemerintah. Karena pada masa itu mereka gathering dikit lah gitu ya. Karena banyak kerusakan yang terjadi di bumi yang disebabkan oleh perang yang tidak kunjung usai gitu. Isinya kayak gini, teman-teman, dalamnya, ya kan? Nah, Mira ini tuh sebetulnya original karakter yang dibuat sama Mas Abraham Dery. Sebetulnya beliau itu adalah toys maker kali ya disebutnya, yang bikin mainan gitu. Dan komik ini dibuat sebagai origin story si mainan Miranya itu gitu. Nah, terus di sini ada Garuda Squad, teman-teman. Nah, ini recommended juga. Ini dibuatnya oleh Mas Oktoberingbing dan Ino Septian, yang mana saya ngefans banget sama Mas Oktoberingbing. Saya suka banget sama tulisan-tulisannya beliau. Ini ceritanya tentang siapa nih karakternya utamanya, lupa. Oh, oke. Ini nama karakter utamanya Angguo. Jadi dia tuh anak muda yang masuk ke timnas usia muda ya, teman-teman.
Dan posisinya mereka tuh lagi bertanding melawan timnasnya Korea. Tapi pertandingannya itu cukup didominasi oleh timnasnya Korea. Jadi Indonesia kalah lah gitu ya. Sampai akhirnya mental pemain timnas itu down banget. Si Anggoro ini tuh masuk dan merubah suasana dengan semangatnya dia. Sampai dia bisa membalikan keadaan gitu. Ini baca komik ini jujur saya semangat banget sih. Jadi ada perasaan yang timbul setelah baca komik ini, yaitu selalu ada harapan. Anjay. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Ini recommended banget, Garuda Squad. Ini komik one shot. Nah, tapi harganya saya lupa teman-teman. Nanti coba saya cari tuh screenshot di sini ya. Harganya segitu. Buat ratingnya sendiri ini semua umur teman-teman. Dan gambarnya juga bagus banget. Saya suka banget sama stylenya Mas Indro Septian. Nah, isinya kayak gini nih. Pokoknya oke banget. Nah, gambarnya cakep banget ya teman-teman. Cerita sama gambar ini ngeklop sih. Lah, itu dia. Bagus ya. Terus, mana lagi ya? Oh ini, ada H2O Reborn Omnibus ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini awalnya ada versi seriesnya, ada 3 buku, dan setelah selesai 3 buku itu dibikin omnibusnya, jadi disatuin ya teman-teman. Nah, bentuknya emang gede banget nih, emang segede gini bukunya ya teman-teman, segini tebalnya. H2O Reborn ini karya Mas Veta Kartika, sebetulnya memang udah terkenal banget H2O Reborn ini. Ceritanya seru banget. Ini salah satu favorit saya. Sebenarnya masih ngambil di ceritanya Ramayana, kemudian dimodifikasi ya teman-teman. World buildingnya banyak diubah jadi lebih modern, terus karakter-karakternya juga banyak dibikin twist gitu ya. Jadi meskipun kita udah tahu cerita Ramayana itu kayak gimana, baca komik ini tetap teman-teman bakal ngerasa kayak, oh ini kayak cerita yang baru gitu. Nah, ini harganya 240.000 teman-teman. Tapi waktu itu saya beli waktu diskon ya, sekitar 190-an kalau nggak salah ya. Dan ini komik di atas 100.000 yang menurut saya paling worth it ya teman-teman. Ya kan? Ya, ini komik di atas 100.000 yang paling worth it menurut saya. Kenapa? Karena ceritanya bagus banget, gambarnya juga oke banget. Gambarnya juga oke ya. Baca komik ini saya kerasa diobok-obok perasaannya teman-teman. Kadang merasa optimis, kadang-kadang dibikin depresi gitu kan. Nggak depresi, tapi lebih ke kayak yang dibikin, wah lu sedih dulu dong gitu kan. Abis itu tenang lagi, ada harapan lagi gitu kan. Abis itu pusing lagi gitu. Nah, pokoknya seru. Nah, waktu saya baca komik ini, saya baca 1 chapter sehari teman-teman, karena nggak pengen cepet-cepet tamat. Karena kalau tamat pasti bakalan sedih. Taunya iya, setelah beres baca komik ini saya langsung merasa hampa gitu ya teman-teman. Nah, komik ini teman-teman bisa beli di Gramedia. Harganya 240.000, terus ratingnya 13+. Ini benar-benar highly recommended ya teman-teman. Terus, nah ini saya pegang 2 komik lagi teman-teman, tapi jujur ini belum saya baca, baru mau saya baca hari ini mungkin ya. Ada Tuaga, dan di waktu ini, yang Tuaga ini tuh kayak Cahya Ferdian, atau kalau di Instagramnya Joy ya teman-teman. Nah ini saya belum baca teman-teman, saya beli ini karena podcast Komikindo. Ini pun saya beli karena dengar reviewnya podcast Komikindo ya. Oke, itu aja teman-teman buat konten kali ini. Oh iya, ini dibelinya di event-event ya teman-teman, dua ini. Jadi memang belum ada di toko buku, belum ada di marketplace juga kalau nggak salah. Jadi ya mungkin teman-teman lagi ikut ke event gitu. Coba cari aja 2 komik ini. Oke, itu aja teman-teman buat hari ini. Semoga bermanfaat ya, karena banyak rekomendasi komiknya nih sebanyak ini. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau request, Kang bikin konten tentang anu dong, atau tentang yang apa dong gitu kan, iya dong gitu kan, saya bikin ya nanti.
Semoga bisa gitu. Makanya kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar ya teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman mau curhat juga tentang komik lokal boleh juga ditulis. Jangan lupa like video ini, terus share juga ke teman-teman kamu yang butuh rekomendasi komik lokal. Jangan lupa follow juga Instagram Jagologi ya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa banyak baca komik lokal karena komik lokal pun banyak yang gokil-gokil. Let's go. Dadah.